Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Najwan Idini dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Maksud dari video kali ini yaitu untuk meresum tugas psikologi komunikasi dakwah. Yang pertama yaitu sensasi dan memori dalam berkomunikasi. Yang termasuk ke dalam konteks komunikasi adalah komunikasi interpersonal, interpersonal communication, kemudian komunikasi intrapersonal atau komunikasi antar pribadi, kemudian komunikasi kelompok atau group communication, kemudian komunikasi organisasi atau organizational communication, dan komunikasi massa atau mass communication. Sementara itu, bidang komunikasi meliputi berbagai aspek komunikasi politik, komunikasi dalam manajemen, komunikasi sosial, komunikasi periklanan, komunikasi bisnis, komunikasi pembangunan, komunikasi kehukum, komunikasi pemasaran, komunikasi terapeutik dalam keperawatan, komunikasi pendidikan, komunikasi internasional, komunikasi lingkungan, komunikasi kesehatan, komunikasi tradisional, komunikasi pembelajaran, komunikasi visual, komunikasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Komunikasi intrapersonal dalam studi komunikasi merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang sangat unik karena dilakukan oleh diri sendiri. Meski demikian, komunikasi intrapersonal telah menjadi sebuah model dalam teori komunikasi yang dapat diterima, khususnya dalam ranah bicara, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Cunningham 1989. Di bawah ini adalah implikasi komunikasi intrapersonal yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu Jalaluddin Rahmat 2001 menyatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi maka yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Kemudian ada Armawati Arbi 2012 berpendapat bahwa komunikasi interpersonal merupakan akar dari komunikasi Islam atau komunikasi fitrah yang terkait dengan peran komunikasi keluarga dalam menciptakan komunikasi fitrah guna membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Komunikasi interpersonal mencakup bicara kepada diri sendiri, membaca dalam hati, mengulangi apa yang didengar, berbagai kegiatan tambahan dalam berbicara dan mendengar apa yang dipikirkan. Membaca dan mendengar dapat meningkatkan konsentrasi dan retensi. Kemudian Charles V. Robert 1983 mendefinisikan komunikasi intrapersonal sebagai semua penguraian, pemrosesan, penyimpanan, dan pengkodaan pesan fisiologis dan psikologis yang muncul di dalam individu pada tingkat sadar dan tidak sadar, kapanpun mereka berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau orang lain dengan tujuan mendefinisikan, mempertahankan, atau mengembangkan masalah sosial, psikologi, dan atau diri fisik. Kemudian teori akomodasi komunikasi dikembangkan oleh Howard Giles dan rekan-rekannya. Teori ini menyediakan landasan yang berguna untuk memahami perbedaan dan persamaan bahasa dan budaya yang terkait dengannya. Kemudian teori pengurangan ketidakpastian. Teori yang dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese ini mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi kapan, mengapa, dan bagaimana setiap individu menggunakan komunikasi untuk meminimalisasi keraguan mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Proses kognitif dan persepsi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh benda-benda fisik, sel-sel tubuh yang melakukan pengenalan ini, dan organ-organ sensorik, mata, telinga, hidung, kulit, dan jaringan tubuh adalah unsur seperti suara, warna, dan bentuk. Selanjutnya, resum tentang persepsi konsep diri, dan tipe kepribadian.
Konsep diri adalah perpaduan antara perasaan, sikap, persepsi, dan persepsi alam bawah sadar ataupun alam sadar, meliputi cara individu mengetahui diri dan seluruh aspek kehidupannya, yang mempengaruhi sikap kita terhadap situasi dan hubungan dengan orang lain. Konsep diri merupakan salah satu dari berbagai faktor internal yang dapat mempengaruhi kepercayaan dari siswa. Mendefinisikan konsep diri sebagai pandangan terhadap diri sendiri, kemudian mengenali dan memahami diri sendiri melalui cara pandang individu dalam melihat diri sendiri sebagai pribadi dan juga sebagai cara individu merasakan keadaan diri yang sesungguhnya. Memiliki harapan ideal terhadap diri serta pandangan yang dimiliki orang lain terhadap dirinya. Novita tahun 2021. Konsep diri ini akan terus berkembang karena diperoleh dari interaksi sosial dan menjadi pandangan, perasaan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya. Akhir 2015 berpendapat bahwa konsep diri seorang tergambar dalam hal-hal yang berkaitan dengan individu tersebut, meliputi pandangan terhadap diri sendiri, hasil evaluasi diri, serta harapan terhadap diri sendiri. Akan membentuk konsep diri individu. Apabila gambaran tentang dirinya, terutama diri yang dicita-citakan atau ideal self, tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka terjadi ketidaksesuaian antara diri sendiri yang dicita-citakan dengan diri yang sesungguhnya. Menurut Fries, keseluruhan kesadaran atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri merupakan gambaran tentang diri sendiri atau konsep diri individu. Namun, individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul tentang dirinya, dapat memahami dan menerima sejumlah fakta tentang dirinya sendiri. Yusuf et al. 2021. Komponen konsep diri terdiri dari 5: gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran, dan identitas diri. Anjas dan Pratiwi tahun 2020. Interaksi dengan dunia luar kurang baik. Memiliki pribadi yang tertutup, sulit bersosialisasi dengan yang lain, dan sering menarik diri dari suasana ramai, sehingga dengan kepribadian ini kurang bisa bergaul dengan lingkungannya yang menyebabkan dirinya menjadi lebih mudah cemas. Pamungkas tahun 2020. Kepribadian introvert memiliki ciri di mana dalam menghadapi sesuatu banyak dipengaruhi oleh faktor subjektif, berasal dari batin sendiri. Sebaliknya, kepribadian ekstrovert memiliki ciri lebih terbuka dan lebih dapat bersosialisasi. Azizah tahun 2016. Kecenderungan yang terjadi pada diri kepribadian introvert adalah melarikan diri dari kenyataan, introspeksi, reflektif, dan menyukai kehidupan yang terarah dan teratur. Istiqchori et al. 2021. Penelitian dari Myers-Briggs NSA tahun 2009 dengan responden sebanyak 3.009 orang didapatkan hasil bahwa kaum introvert lebih banyak daripada kaum ekstrovert, perbandingan 50,8% banding 49,3%. Kecenderungan individu terhadap kepribadian tersebut dikarenakan banyak faktor dan setiap individu memiliki faktor yang berbeda-beda. Cukup sekian resum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.